Internet telah mengubah hidup kita. Kita terhubung, berkomunikasi, dan berbisnis online. Transformasi digital ini membawa peluang baru, dan tentu saja risiko baru. Kejahatan siber adalah ancaman yang terus berkembang. Hukum siber sangat penting untuk melawan ancaman ini dan melindungi pengguna di dunia digital. Hukum-hukum ini menyediakan kerangka kerja untuk mengkriminalkan aktivitas online yang berbahaya, seperti peretasan, phishing, dan pencurian data. Hukum ini membantu melindungi data digital dan privasi, menjaga informasi pribadi kita secara online. Dan hukum ini memfasilitasi kerjasama internasional, karena kejahatan siber seringkali melintasi batas negara, sehingga membutuhkan kerjasama antar negara. Video ini membahas hukum kejahatan siber di Indonesia, Malaysia, dan Dewan Eropa. Kita akan mengeksplorasi persamaan, perbedaan, dan efektivitasnya dalam menangani kejahatan siber. Memahami hukum-hukum ini penting bagi siapa saja yang menggunakan internet. Ada 3 kerangka hukum utama yang membahas kejahatan siber. Pertama, kita punya Undang-Undang IT Indonesia. Undang-undang ini disahkan tahun 2008 dan diubah tahun 2016, membahas berbagai kejahatan siber, termasuk peretasan, judi online, dan pencemaran nama baik secara elektronik. Undang-undang ini menekankan pelanggaran yang berhubungan dengan konten dan bertujuan untuk mengatur informasi online. Selanjutnya, Undang-Undang Kejahatan Komputer Malaysia tahun 1997. Undang-undang ini berfokus pada akses tidak sah ke sistem dan data komputer. Undang-undang ini mengkriminalkan peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas dan keamanan sistem komputer. Terakhir, Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Siber, juga dikenal sebagai Konvensi Budapest, diadopsi pada tahun 2001. Perjanjian internasional ini menyelaraskan undang-undang kejahatan siber. Konvensi ini mencakup berbagai pelanggaran, termasuk peretasan, pornografi anak, dan pelanggaran hak cipta. Konvensi ini juga mendorong kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan siber. Kerangka kerja ini mewakili pendekatan yang berbeda terhadap kejahatan siber. Indonesia berfokus pada pengaturan konten, Malaysia pada keamanan sistem, dan Konvensi Budapest pada harmonisasi internasional. Setiap kerangka kerja memiliki ciri khas. Undang-Undang ITE Indonesia dikenal karena definisi kejahatan sibernya yang luas. Ini mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan konten online, yang mungkin dianggap menyinggung atau berbahaya bagi ketertiban umum. Namun, hal ini menuai kritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Undang-Undang Kejahatan Komputer Malaysia tahun 1997 lebih spesifik dalam cakupannya. Undang-undang ini berfokus pada akses tidak sah dan pelanggaran terkait data. Namun, undang-undang ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi tren kejahatan siber yang muncul, seperti penipuan online dan pencurian identitas. Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Siber menyediakan kerangka kerja yang komprehensif. Konvensi ini mencakup berbagai kejahatan siber tradisional dan yang baru muncul. Konvensi ini juga mencakup ketentuan tentang kerjasama internasional, seperti bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kompleksitas di setiap wilayah. Kejahatan siber adalah masalah lintas negara. Penjahat dapat beroperasi dari mana saja di dunia, menargetkan korban di negara lain. Hal ini membutuhkan kerjasama internasional. Undang-Undang ITE Indonesia menyediakan dasar untuk kerjasama internasional dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan siber. Namun, efektivitasnya terbatas oleh kurangnya mekanisme khusus untuk berbagi informasi dan operasi gabungan. Undang-Undang Kejahatan Komputer Malaysia tahun 1997 memungkinkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum asing dalam keadaan tertentu. Seperti Indonesia, undang-undang ini tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk kolaborasi internasional yang cepat dan efektif. Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Siber dibangun berdasarkan prinsip kerjasama internasional. Konvensi ini menetapkan kerangka kerja untuk bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan investigasi bersama. Hal ini memudahkan negara-negara untuk bekerja sama memerangi kejahatan siber. Efektivitas kerangka kerja ini dalam memerangi kejahatan siber bergantung pada implementasi dan penegakannya. Pembaruan yang konsisten dan kolaborasi internasional sangat penting untuk mengatasi sifat kejahatan siber yang terus berkembang.